Oh iya. Oh, dia kecil nggak gede-gede amat, gue kira gede. Tahukah kalian tentang temon, seekor kera yang telah dipelihara oleh Mbok Yem selama bertahun-tahun? Setelah kepergian Mbok Yem, temon tampak murung dan kehilangan semangat. Videonya pun sempat beredar luas di media sosial. Terus beliau itu merasa kalau Mbok Yem udah hilang, temonnya ini jangan hilang juga, jadi kehilangannya double. Hal inilah yang mendorong Koh Audrey untuk mengevakuasi temon. Namun, ini bukan sekedar soal evakuasi. Perjalanan menuju puncak Gunung Lau menjadi pengalaman pertama baginya. Dan di sanalah banyak hal tak terduga terjadi. Pokoknya udah di pos 2, dengar suara gamelan Jawa. Nengok. Wah, nggak ada apa-apa lagi. Mampus, kita duduk dong, kita di situ. Ngeliat tiba-tiba ada nenek-nenek, Bang. Bicara tentang Gunung Lau mungkin udah gak asing nih bagi teman-teman semua mungkin yang mengikuti beberapa beritanya belakangan ini, dari kematian para pendaki, kepergian almarhum Mbok Yem, bahkan yang belum lama terjadi ada pendaki yang harus kehilangan nyawa. Dan di sini gue tertarik sama cerita dari salah satu narasumber gue yang mengevakuasi salah satu hewan peliharaannya Mbok Yem. Dan ini videonya sempat viral, kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo, Kak Audrey. Halo, Mas Indra. Sehat. Nah, luar biasa nih Kak Audrey. Videonya kemarin viral tuh kok. Lumayan, Bang. Di Gunung Lau. Trending 1. Trending 1 tuh. 2 hari ya. 2 hari ya. 2 hari. Sampai muncul di beranda besok pagi tuh. Wah, ini Kak Audrey tuh. Ini kayaknya harus kita panggil nih. Dan akhirnya. Nah, bukan aku lah. Itu temonnya yang trending. Sebenarnya. Iya. Nah, ini bicara tentang evakuasi temon di Gunung Lau. Apakah memang sebelumnya pernah evakuasi beberapa hewan di gunung juga nih kok? Gunung belum, hewan sering. Gunung baru pertama kali. Dan ini pertama kali? Pertama kali naik gunung dan pertama kali evakuasi hewan di gunung sebenarnya. Wah, gila. Dan gue penasaran sih kok kenapa lu berniat untuk mengevakuasi temon dan gimana sih situasi pendakian pada saat itu. Jadi baru pertama kali naik Gunung Lau ya. Dan teman-teman semua penasaran kan dengan kisahnya seperti apa? Jangan lupa simak video ini sampai habis. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai kisah yang mungkin tidak pernah dilupakan di jalur pendakian, langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin di bawah sini. Dan jangan lupa juga dengar kita di Spotify dengan keywordnya besok lagi podcast pendakian horor. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, segmen pendakian horor dimulai. Orukannya jika tidak siap. Ya, aku ini sebagai animal educator sebenarnya. Jadi animal educator tuh kerjanya edukasi orang supaya dia ini mengerti ini spesies apa, cara menghadapinya gimana, tahu gimana perilakunya di alam gitu ya, supaya orang lebih aware sama banyak satwa-satwa di Indonesia. Jadi di Indonesia ini tuh negara kedua dengan biodiversitas paling banyak. Artinya spesies-spesies di dunia ini berkumpul di Indonesia tuh kedua paling banyak. Yang pertama Brazil. Tapi nggak banyak orang Indonesia yang paham tentang si satwa-satwa ini tuh apa gitu. Ular aja dianggap ular sama semua. Ular ada ratusan ribu jenis gitu. Laba-laba ada 38.000 spesies. Terlalu banyak kalau nggak dijelasin ke orang, nggak diedukasi. Itulah kerjaan aku utamanya. Supaya orang nggak takut dan nggak dendam sama satwa ini. Aku dari kecil sebenarnya, karena dulu waktu kecil mungkin zaman-zaman SMP lah ya. Pokoknya aku tuh ceritanya nggak banyak teman. Jadi tuh aku jarang diajakin teman-teman aku untuk misalkan main futsal, main basket. Karena aku lebih suka ke pasar hewan, belajar tentang hewan, morfologi hewan gitu. Makanya aku dijulukin sama anak-anak ke sekolah dulu tuh, nggak usah ajak dia lah, dia masih raja hutan. Kayak macam dibully. Makanya dibully ini raja hutan, makanya ke bawah sampai sekarang malah ya kalau raja hutan jelek ya. Kita kayak apa gitu, makanya ganti nama jadi bahasa Inggris. Jadi King of the Jungle gitu. Nah, kalau nge-rescue monyet itu sebenarnya udah dari aku kecil juga. Mungkin udah kayak 7 tahun, 8 tahun lah ya. Cuman nggak sesering sekarang. Karena dulu tuh aku lebih gedenya di reptil. Jadi di ular, di kadal gitu loh.
Aku dulu ngejuri jadi kayak ada hobi-hobi gitu banyak sampai akhirnya naik level, hewannya makin aneh. Iya. Adalah primata salah satunya. Gitu. Monyet ini. Monyet. Kebetulan aku memang otodidak, jadi nggak ada yang ngajarin kalau monyet. Kalau megang kobra ada yang ngajarin aku. Kalau monyet ini otodidak pure karena aku memang banyak pengalaman dengan monyet-monyet orang dan monyet sendiri. Karakternya, cara ngobrolnya, cara berbicaranya sama mereka, tahu bahasa nonverbalnya karena banyak pengalaman pelihara gitu. Sendiri bang, tapi bukan kayak semedi terus dapat ilham gitu, enggak bang. Kayak memang ngelihat itu dia tuh matanya. Jadi gimana ya, matanya begini sama begini artinya beda. Jadi kalau monyet makaka fascicularis ya, kayak temon ya. Iya. Temon ini jenisnya makaka fascicularis, monyet ekor panjang. Di Indonesia paling sering dijadiin topeng monyet. Paling sering. Sekarang sudah tidak boleh topeng monyet. Dilarang perda dan lain-lain. Monyet ini, cara berbicaranya, itu kalau temenan, ya itu dari mata ketemu mata, tapi matanya begini nih. Gitu. Kuping suka begini nih. Gerak ke belakang gitu loh. Terus dia akan begini. Mata tapi harus belok. Nah gitu. Itu namanya tanda dia mencari teman. Damai. Nah, itu damai. Itu paling gampang kalau kita misalnya lagi di gunung, ketemu monyet, supaya kita dianggapnya nggak membahayakan, kita begitu, mata gini. Tuh kayak. Tapi yang begini, gitu dia beda artinya. Itu paling gampang. Kalau denger monyet suaranya begini, mundur. Jadi bukan kita jalan mundur, bukan. Jadi energinya turunin. Jadi jangan mau nyerang. Itu artinya dia mau nyerang kita. Kita kalem aja, tarik napas. Buang muka, jangan ngadep mukanya dia gitu. Itu tanda kita ngalah. Gua bukan mau ngajak ribut lu, Bos. Nah, kalau kita, apa lu gitu, ngamuk dia, berantem kita jadinya sama dia. Gitu, itu bahasa lain. Terus ada bahasa kayak nonverbal yang peluk. Jadi kalau dia peluk, kita peluk balik, terus kita tepok-tepok gini nih, Mi. Sambil, nah itu tandanya dia kayak nyaman sama kita. Jadi kayak, gue dipelukan lu aman dan nyaman. Nah, itu gitu bahasanya beda. Kebanyakan makaka hampir sama, tapi khusus yang fascicularis yang tadi tuh. Sebenarnya kalau dibilang pawang, aku bukan pawang sih ya. Iya, lebih bahasanya kayak itu apa ya? Iya itu aku bilang aku educator, ngasih tahu orang tadi. Kalau pawang kan istilahnya kayak yang ini ya dieksploitasi gitu kan. Tapi kayak kalau aku tuh lebih ke edukasi sedikit karena memang monyet ini tuh beda sama ular. Kalau ular ada titik-titik tertentu dan situasi tertentu di mana dia bisa jinak langsung. Karena capek aja jinak. Misalnya dia ular nih udah dipegang sejam gitu jinak biasanya bisa jinak karena capek. Terus ular ada titik-titik tertentu kita pegang kiri belok kiri, pegang kanan belok kanan gitu. Kalau kita kremet dia ngamuk. Itu ada gejalanya gampang. Kalau monyet ini nggak semua sama. Dia lihat orang, lihat energi soalnya. Oh, lebih peka. Lebih peka karena dia tuh kan primata ya, sama kayak orang. Jadi dia punya otak kecerdasan tuh pinter, Bang. Terus dia ini bisa nipu, Bang. Jadi yang wujudnya kayak tadi misalnya udah tiba-tiba nyokot juga bisa. Makanya kayak gak banyak orang yang apa ya istilahnya ya memahami itu gitu loh. Akhirnya terjun ke Gunung Lawu nih kok. Iya. Dan itu kenapa bisa sampai Gunung Lawu itu? Aku pribadi kalau naik Gunung Lawu ini pertama. Jadi agak rada-rada gila juga kan. Gunung Lawu ini pertama. Kenapa? Karena aku kan sering rescue monyet di mana-mana nih. Kebetulan ada monyet satu ini yang kebetulan almarhum Boyem ini kan sudah wafat. Banyak permintaan dari netizen untuk aku datang ke sana nge-rescue karena gosipnya yang beredar di masyarakat si Temon dan dua kucing ini warungnya tutup dan nggak ada yang ngerawat. Jadi awalnya tuh kita kira dia ini benar-benar terlantar gitu, kayak ada pendaki ngasih pisang gitu. Jadi nggak ada yang ngasih makan. Makanya kita schedulein untuk berangkat ke sana. Kebetulan karena jadwal aku agak padat kan, jadi mesti cari waktu. Jadi selang seminggu setelah permintaan netizen banyak itu baru aku bisa naik. Jadi diposting lah di Instagram. Tiba-tiba ada satu pendaki tuh. Baik orangnya ini. Namanya Mas Ajis. Mau nemenin kita naik ke atas. Tapi beliau ini maunya lewat jalur ini. Babar nama jalurnya. Jalur Babar. Karena kalau lewat jalur lain, katanya satu dia rame. Kita kan bawa kandang. Jadi kita butuh space yang lumayan gede kan untuk jalan kan. Jadi bawa kandang, terus ya aku sendiri kan kadang ada yang nyegat-nyegat suka minta foto lah atau ngobrol kan.
Nah itu kita meminimalisir supaya kita bisa nyampe dengan cepat ke tempatnya Temon. Oke. Makanya kita cari jalur paling sepi. Dan itu Babar. Babar itu paling sepi. Jadi kita naik ke Babar. Baru di pos 1. Masih 6 jam ya ke atas. Ini rescue monyet gue tersusah ini kalau berhasil ke rescue. Kalau nggak encounter monyet salah satu yang paling susah. Jadi pas kita nyampe Babar, orang udah pada tahu sih kayak ini mau rescue Temon ya bang. Mau karena bawa kandang kan, mau rescue. Ya udah kita naik tuh ke atas. Waktu menaik sih aku merasa fine-fine aja ya. Cuman ya berat. Ternyata naik gunung itu berat sekali. Ditambah kalau bawa kandang lebih berat lagi. Paling enak nggak usah bawa carrier, pakai porter aja. Paling enak. Cuman kan ya kita nggak ada niatan kan. Maksudnya emang naik gunung itu hanya ketemu Temon. Jadi kita naik ke atas, sampai di atas nginep pos 5. Pos 5. Hujan badai tuh. Ada di video aku sebenarnya hujan badai, cuma nggak kelihatan aja itu tampias tuh. Jadi air pada masuk ke dalam tenda, mungkin karena kita nyetingnya juga kurang benar karena kita pertama kali kan basah dong. Basah bang. Jadi di badan kita tuh basah semua sebenarnya. Ih, gila. Jadi untung kagak kena hipo kita. Nah itu dia Itu dingin kan di situ mungkin berapa ya 10 ya kali ya 11 derajat gitu, dingin banget deh pokoknya. Oke guys, kita akhirnya nginep di tenda ini, tapi hujan deras banget. Kandang sudah siap, tapi kita nggak tahu bisa nggak diambil. Belum ada kepastian, kita pun belum ketemu keluarganya Temon. Cuman ini benar-benar, wah basah semua guys. Samping gua pun basah. Ini perjuangan banget ya. Semoga membuahkan hasil. Kita tunggu besok. Karena dingin, kita memutuskan untuk pagi-pagi langsung gerak biar nggak kedinginan. Yeah. Jadi itu jam setengah 6, jam 6 kita langsung naik dari pos 5 ke Pasar Dieng. Terus atasnya Argo Dalem. Nah, naik tuh sekitar 2 jam. Jadi pendakian pertama itu aku pribadi sekitar 7 jam, kandang naik sekitar 9 jam. Jadi kandang bawanya gantian. Ternyata yang bawa kandang nggak kuat, jadi dia harus lebih pelan, aku lebih cepat. Karena ada gerimis-gerimis hujan gitu, takut licin kan. Paginya kita jalan dari jam 6 sampai atas tuh sekitar jam 8. Jadi ya sekitar 2 jam lah. Nah di atas itu langsung minta izin. Nah problemnya gini, harusnya kan kata orang minta izinnya dari kemarinnya dong bang. Kalau nggak orang kaget kan. So ada piaran mau langsung dibawa nggak minta izin dari kemarin-kemarin mendadakan gitu. Nah problemnya nih orang di atas ini memang kan dikira tutup. Bahkan sampai base camp kita tanya-tanya orang, ini tuh ada yang jaga nggak? Ada sih yang jaga, cuman tidak pernah bisa dikontak. Ada namanya Pak Muiz itu kan, ada Pak siapa Jarwo atau siapa gitu ya. Kita nggak dapat kontaknya, jadi mungkin ya di atas itu nggak ada sinyal mungkin. Mungkin ya orangnya jarang megang handphone, namanya orang lawas kan. Jadi kita langsung aja naik ke atas. Sampai di atas kita nego lah. Itu pas di nego, ternyata ya beliau masih merasakan kehilangan yang dalam. Jadi intinya Mbok Yem itu kan meninggalnya baru sebulan. Terus beliau itu merasa kalau Mbok Yemnya udah hilang, Temonnya ini jangan hilang juga. Jadi kehilangannya double. Kita karena kita sayang sama Temon, jadi kita tuh pengen dia tuh kembali ke hidupnya yang semula gitu sama teman-temannya. Untuk bagi mereka yang pecinta binatang, yang suka berkelana di hutan, tahu karakter hewan, memang seperti itu. Alangkah baiknya itu memang binatang itu dipersatukan dengan komunitasnya. Ular sama ular, sama anjing sama anjing, dan seperti itu. Tapi coba ini kita berpikir tentang Temon itu dari kecil, dari usia kecil itu setengah tahun udah dipelihara Simbok seperti anaknya. Tahu kan di YouTube ya, seperti itu. Sekarang Simbok nggak ada. Selama ini yang memelihara Temon itu sebetulnya saya. Saya yang hidup bersama-sama Simbok 19 tahun di sini. Nah, itu nanti terus pikirannya bagaimana? Saya juga seperti saya sudah kehilangan Simbok. Kalau saya sudah kehilangan anaknya Temon, perasaan saya seperti apa? Perasaan saya sekarang ini kehilangan Simbok aja udah nggak karu-karuan gitu. Terus beliau ini Pak Muiz namanya, itu dia bilang dia dimandatkan Mbok Yem untuk jaga Temon ini supaya baik sama pendaki gitu loh. Wah, oke. Jadi kan Temon suka jahil gitu kan, sebelum beliau meninggal, Temon ini kalau bisa di atas itu menyapa pendaki supaya baik ya harus dijagain Pak Muiz gitu istilahnya. Jadi kita langsung mikir kalau nge-rescue karena permintaan netizen doang, kayaknya nggak bijak deh. Kita paksa gitu bawa turun, nggak bijak kan. Jadi kita pikir ini gimana caranya supaya netizennya juga puas gitu kan. Karena kan mereka
tuntutannya kalau monyet kasihan harus direscue. Nah, kita jelasin, ternyata Pak Muiz ini memang kasih makan dia tiap hari, gitu. Memang benar dirawat. Jadi kucingnya 2 ini dirawat, Temon dirawat. Dirawat dikasih makan gendut, monyetnya aku lihat pribadi, oh ini mah monyet dirawat baik. Terus waktu aku datang ke sana kan kita interaksi, oh ini bukan monyet tangkapan alam, ini mah asli dirawat dari kecil. Karena tingkah lakunya gitu bang, kalau di alam nggak mungkin begitu dia. Lihat orang dia takut. Nih, yang kayak gini, terus dia pegang tangan aku, terus dia mau pegang rambut aku, terus cariin kutu, namanya tuh alo grooming. Itu hanya bisa terjadi kalau dia sudah lihat orang sebagai sahabat. Lah aku orang baru 10 menit. Oke, responnya udah seperti itu? Responnya udah kayak gitu, berarti dia dari kecil itu memang sering ketemu orang. Jarang orang yang tahu kan kode-kode bahasa tadi kan. Nah, aku langsung kasih kode itu, langsung gitu dia langsung tahu kan. Wah ini jangan-jangan monyet nih. Dia lihat aku jangan-jangan monyet nih, langsung dia peluk tuh. Monyet itu pasti narik tangan kita bang, monyet laki ya terutama. Dia pasti narik tangan kita, dia tuh pengen tahu reaksi kita gimana. Dia tuh kayak ngetes mental sekaligus dia mau cium bau apa sih kita ini. Dia tarik terus dia, misalkan di tangan nih, dia akan begini tarik terus dia cium gini. Kalau kitanya takut, nyokot biasa. Atau kalau kita dia langsung gitu. Jadi monyet ini tuh memang tingkat proteksinya berdasarkan energi orang lain tuh itu. Ngerti. Jadi dia galak bukan karena dia mau galak, dia karena ada triggernya apa ya? Karena dia nggak bisa bahasa orang kan. Dan tenang ya nak, tenang ya, dia nggak ngerti. Dia nggak paham bahasa itu, jadi harus pakai bahasanya monyet. Secara langsung kita jadi monyet. Jadi kebetulan pas negosiasi, aku tuh ada di situ, tapi yang nego itu tim aku. Supaya kan kalau aku bentuknya intimidatif ya, takutnya orang takut. Di nego itu kita sempat nanya gitu loh, ini bisanya kapan? Dia bilang boleh, sebenarnya Pak Muiz bilang boleh, tapi nggak sekarang gitu. Oh, sebenarnya boleh. Boleh. Tapi nggak sekarang. Tapi nggak sekarang. Kalau sekarang saya belum siap, ngomongnya gitu. Karena dia nggak mau kehilangan 2 kali gitulah. Udah kehilangan Boyem, kehilangan juga temennya, dia nggak mau seperti itu ya? Dia nggak mau kayak gitu, belum mau. Jadi bahasanya belum siap. Sebenarnya cuman gini, memang ya kalau orang zaman dulu sama zaman sekarang beda bang. Standar pelihara hewan. Kalau dulu misalnya kita sering lihat anjing diikat di tiang gitu kan. Itu kan nggak apa-apa dulu ya. Monyet diikat gitu nggak apa-apa. Kalau sekarang udah nggak bisa bang. Karena standar moralnya udah naik kita sebagai manusia. Nah itu kan temen diikat. Nah itulah banyak pertanyaan kan, harusnya ikatannya dicabut. Kalau ikatannya dicabut, aku harus stay di situ paling nggak 2 hari di dalam warung itu. Untuk memastikan kalau ikatannya dicabut dia nggak nyerang orang. Misalnya ikatan dicabut, di situ nggak ada kandang bang. Iya. 0 kandang loh. Aku bawa kandang itu akhirnya kan aku kasih ke kucing. Kucingnya pun kan diikat. Iya sih. Jadi kucing ini even yang sejinak itu kan dia diikat. Kenapa diikat? Mungkin standar zaman dulu ya gitu. Kita nggak bisa nyalain bapaknya juga, mungkin taunya dia begitu. Dia nggak tahu gitu loh. Kucing ini sebenarnya bisa balik sendiri kalau misalnya dikasih makan tiap hari kan. Dia nggak tahu. Nah itulah makanya kita edukasi kasih kandang di situ. Supaya kalau malam dimasukin kandang, dimasukin ke dalam warung biar nggak kehujanan kan. Actually dia nggak kehujanan sih kalau di situ. Kalau hujan turun dia kan diikat, bisa masuk ke dalam lubang kecil itu lah, ada lubang gitu dia bisa masuk keluar. Tapi kan terbatas roamingnya di situ. Betul banget. Jadi kan alangkah baiknya kalau misalkan dia kalau siang nggak usah diikat, dilepasin aja gitu kan, jalan-jalan ketemu pengunjung ya kan, pengunjung say hello apa segala macam. Setelah mainin masuk di kandang. Kalau monyet itu agak beda treatment dari kucing bang, karena dia kan monyet ya. Jadi monyet ini sama kucing, kalau misalkan mau dimainin dia keluar. Tapi kalau aku biasanya pakai list leher. List leher itu fungsinya untuk kita koreksi dia, karakter dia. Jadi karakternya ini misalkan dia tiba-tiba ngamuk, kita tarik dikit lehernya supaya nggak nyerang orang kan. Kalau nyerang orang kan berabe. Takut juga kan siapapun nanti dekat sama dia. Jadinya kita pakai list leher untuk jaga, bukan di perut bang. Kalau di perut ini tuh nggak ada efeknya. Kita mau tarik kayak gimana juga ya cuma di perut itu aja. Dia cuma gini-gini doang. Kalau dalam jangka waktu lama, terus di perut ini orang yang nggak berani untuk ngegedein, kan ada nih udah diikat, oh takut gua kegigit, biarin aja gitu kan. Kalau perutnya ini nggak digedein, dia perutnya mepet, terus dia tambah gendut. Itu dia punya kulit bisa kayak ada sobekan gitu bang. Jadi aku pernah punya kasus tuh, beberapa kasus sih bahkan ya. Jadi ada yang sobek, sampai misalkan daging perutnya kelihatan sampai ususnya gitu, kadang kelihatan infeksi kan berdarah. Ada juga yang begini bang. Lingkar perutnya mengecil, kayak orang pakai korset. Karena
karena tersumbat ini kan. Jadi lingkar perutnya mengecil ya itu. Nah kalau leher kita tuh dicopot bang. Jadi leher ini nggak diikat begini terus di leher 24 jam. Jadi di leher itu kita keluarin nih, ajak main, ketemu teman-teman segala macam. Udah nih, dia udah capek, udah senang, masukin ke kandang kita copot. Dia udah kayak nggak diikat lagi kan. Tapi dia di kandang, jadi safety. Nah aku mikir kalau misalkan dilepasin saat itu nggak ada yang bisa handle, nggak ada kandang gimana? Berarti terpaksa ya tetap masih diikat tuh sampai hari ini. Ya jadi kesian kalau diikat gitu terus kan sebenarnya di perut. Nah, reaksi ketika gagal untuk evakuasi Temon nih dari beberapa informasi awal yang diterima, gimana perasaannya Kang? Ya sebenarnya sih sedih, Iya. tapi senang juga karena aku tahu Temon ada yang ngerawat. Awalnya sih kan aku pikir Temon ini benar-benar terlantar nih, waduh bisa mati, istilahnya mati sengsara kan. Setelah kita lihat dia ada yang Pak Muiz, jadi kita senang karena ada yang ngerawat dengan baik. Tapi ya sedih juga karena harusnya dia bisa ketemu teman-temannya gitu kan. Kalau di tempat aku kan misalkan orang udah pada tahu lah ada Kong, ada Gisel, ada Baba, ada banyak lah teman-teman ini dia bisa ketemu. Siapa tahu dia pengen kawin. Tuh. Ada satu momen di aku ketemu dia tuh pas interaksi. Dia tuh gini nih sebenarnya. Nah ini tanda begini, itu tuh sebenarnya tanda dia setengah birahi bang. Itu kalau dilanjutin interaksi aku kan abis begini kan, aku stop terus aku buka mata terus aku gini kan. Nah kalau itu dilanjutin aku gini-gini terus, dia akan ereksi bang. Oh. Sorry agak jorok ya. Jadi dia akan ereksi, tangan itu begini, itu dia buat jepit ke arah paha, terus dia akan goyang gitu. Gitu. Sebenarnya dia udah dewasa bang. Kalau monyet 10 tahun itu udah waktunya kawin bang. Nah Temon ini udah terbiasa, makanya dia mungkin jarang ngasih tunjuk sisi itunya dia. Begitu ketemu aku kan, dia lihat nih ada teman monyet gua nih, jangan-jangan bisa dipakai. Nah itulah. Tapi kan tetap naluri birahinya, kecuali di steril ya bang. Iya, beda hal. Ya kalau di steril kan itu memang udah dihilangkan nafsunya. Gitu. Ya sebenarnya kalau secara pribadi monyet, pasti dia pengen kawin. Iya kan? Abang kan dikasih cewek cantik depan, pengen kawin kan? Langsung. Itu udah sejatinya makhluk hidup. Iya. Akhirnya turun nih. Gagal evakuasi. Gagal evakuasi. Sebelum turun sih aku pikir kan banyak orang minta untuk dilepas. Iya. Aku jelasin dulu. Kalau dilepas, itu udah pasti nggak bisa kalau mau si Temon. Karena satu, dia udah dari kecil rawatan orang. Dua, kalau dilepas di situ, dia pasti balik ke situ lagi bang. Minta makannya di situ kan, dia akan balik situ. Terus kalau dilepas, membahayakan pengunjung dong. Gak mau dong naik Gunung Lawu, nggak turun lagi. Meninggal di atas kan lucu kan. Ya habis itu Temon ini mau nggak mau tetap harus dirawat orang. Tapi ya di mana ngerawatnya, itu yang kita harus pastikan dia dapat welfare. Tapi Temon ini menurut aku ajaib loh. Nggak tahu gaib apa enggak ya. Ajaib tuh gini, tempat ini di puncak Argo Dalam ini. Kalau hujan, itu menurut aku dingin banget kayak di bawah 7 derajat nggak sih? Asli, ya. Kalau yang udah pernah naik gunung tahu lah ya, puncak gunung dingin apa kan. Kebetulan aku pakai kutang karena di situ habis naik, jadi panas. Tapi kalau lagi diem gitu ya, wah dingin banget. Monyet ini, Macaca fascicularis, hidupnya itu nggak sedingin itu harusnya. Habitat aslinya. Habitat aslinya itu sebenarnya kan disebut monpai, monyet pantai. Ada bahasa lain monyet pantai, lah pantai kan panas. Betul. Harusnya dia di panas bang. Tapi dia ini nggak tahu deh, ajaib deh menurut aku. Tahu ada kodamnya apa di monyet ini? Dan baru pertama kali nemuin betul Temon ini. Pertama kali mau lihat monyet jenis ini di ketinggian 3.200 meter di atas permukaan laut. Jadi dia ini dan hidup ya. Dan hidup dan sehat. Jadi aku sempat riset setelah pulang dari Lawu ya. Aku ada monyet nih. Gede, segede Temon. Aku coba taruh di AC kayak gini dingin. Bersama aku, gemeteran. Gitu, gemeteran. Gak kuat dia. Kalau sedingin itu. Nah ini monyet ajaib banget gitu. Jadi menurut aku, mungkin secara evolusi, mungkin juga kayak keajaiban gitu. Jadi Pak Muiz ini ikut Mbok Yem udah sekitar 30 tahun. Tapi monyet ini baru dibawa mungkin sekitar 8 tahun lalu ke Gunung Lawu. Tadinya mungkin dibawa ya di Magetan apa di mana nggak tahu deh. Terus Pak Muiz ini ngerawat 8 tahun. Tapi monyetnya lebih umurnya dari 8 tahun. Menurut aku monyet itu belasan tahun lah, 11, 12 gitu. Bisa beradaptasi dengan cepat seperti itu luar biasa. Makanya ada apa ini? Turun
Akhirnya lewat jalur yang sama atau turun harus lewat jalur yang sama. Jadi nggak tahu ya drama kan, ini ada drama nih masalah perjalur-jaluran ini. Kan kita nggak boleh naik lewat Ceto turun lewat Babar, nggak boleh. Oke. Harus lewat Ceto ya turun lewat Ceto, naik lewat Babar turun lewat Babar. Cuma banyak pendaki yang criss cross kan. Iya. Jadi dia karena rame Cetonya terus licin dia turun lewat Babar. Terus di pos 3 belok lagi ke Ceto gitu loh. Jadi ya kalau aku sih sesuai sama rules aja, jadi aku ngikutin. Turun Tapi Babar juga. pas turun kita kan nggak bawa monyet, jadi lebih cepat. Cuman ini kalau di Gunung Lawu turun udah mulai sore, denger suara gamelan. Denger suara gamelan Di jalur? itu jangan kaget. Aku denger. Semuanya didengar nih berarti? Aku berdua doang turun, yang lain udah pada duluan. Oke. Jadi aku berdua, udah mulai gelap, hujan, ada suara gamelan bang. Gimana tuh responnya? Bilang, takut lah. Bilang, kayaknya kita masuk dunia lain nih. Ini cerita real loh, beneran itu banyak saksinya soalnya di situ. Ya kan, cek menjelang maghrib. Pokoknya udah di pos 2. Dengar tuh, suara gamelan Jawa. Nengok. Wah, nggak ada apa-apa lagi. Mampus kita duduk dong, kita di situ. Ngeliat tiba-tiba ada nenek-nenek, bang. Nenek-nenek. Bawa speaker. Sumpah. Nah ini beneran, ternyata itu ibu-ibu warung pos 5, bang. Oke. Dia turun ke situ. Iya. Tapi kan speakernya nggak kelihatan, maksudnya kan kecil doang di sini. Tapi dari jauh kan kedengeran dung. Itulah kita kira kita udah tersesat di dunia lain, bang. Nggak jadi bawa monyet, tersesat kan bisa ngeri juga. Mana itu Babar jalur baru, bang. Jadi Babar ini kan memang sepi karena jalur baru kan. Nah, makanya nggak jadi takut. Tadi kita udah gemeteran aja nih, wah, kayaknya nggak pulang nih, kita bisa nginep sehari lagi. Nah ini bicara masalah takut Iko nih. Sebelumnya tahu nggak sih tentang beberapa misteri-misteri yang ada di Gunung Lawu itu? Nah, tidak tahu. Nggak tahu. Coba yang paling serem apa, bang? Karena memang banyak terjadi kasus-kasus kayak pendaki tersesat, tentang misteri-misteri dia mendengar suara gamelan seperti itu, terus hilang, bahkan sampai sekarang hilang jasadnya, jejaknya sampai sekarang belum ditemukan. Wah itu banyak. Dan belum lama ini juga ada kejadian juga kan, peristiwa tentang pendaki yang meninggal di Gunung Lawu. Masa sih? Iya. Banyak lah misteri-misteri di Gunung Lawu ini. Kau udah nggak mempelajari sebelumnya? Enggak. Jadi aku tuh naik aja alatnya semua nyawa. Oh, makanya aku pakai celana jeans. Lihat baik-baik deh, itu kan bukan baju buat mendaki, bang. Jadi enggak, udah naik-naik aja gitu? Naik-naik. Karena mungkin di otak aku pikirannya cuma buat ngerescue monyet sih. Aku nggak ada pikiran lain sebenarnya. Tapi ya ini, setelah merasakan naik, susah, bang. Aku nggak kebayang kalau itu teman kita bawa turun, bang. Mungkin itu bisa 12 jam, 13 jam kali proses nuruninnya. Karena gila ternyata. Salut sih buat pendaki-pendaki Indonesia yang luar biasa kalau misalkan naik. Itu belum ketemu gaib-gaibnya ya. Kalau aku sih kayak percaya nggak percaya. Kalau aku pribadi. Tapi ya itu, kalau itu orang dengar gamelan nggak ketemu nenek-nenek mungkin percaya aku tuh. Nenek-nenek bawa speaker lagi ya? Iya, nenek-nenek bawa speaker agak lucu sih memang. Tapi kuat-kuat sih apa. Jadi aku ngerti kenapa orang nggak ketemu nenek-nenek itu. Kalau yang biasa. Karena nenek-nenek itu jalannya cepet. Ya karena mungkin udah terbiasa. Iya, udah terbiasa. Aku tanya nih ya, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek yang jaga pos, mereka itu di situ naik turun itu bisa 2,5 jam doang, bang. Terbang apa gimana? Kita 7 jam loh. Aku aja nih orang yang biasa ke hutan cepet lah jalan lumayan lah. Itu 7 jam. Ini 2,5 jam. 2,5 jam. Nah, setelah dari Gunung Lawu kan videonya viral tuh. Iya. Tanggapannya gimana tuh? Atau mungkin ada niatan buat nge-rescue lagi si Temon, atau memang ada beberapa eksplor ke gunung-gunung lain? Jadi kalau aku pribadi sih sebenarnya nggak expect viral ya. Karena memang nggak kepengen, maksudnya viral nggak ya itu rezeki lah ya. Cuman kalau misalkan tiba-tiba viral, berarti kan banyak yang peduli sama Temon. Artinya aku masih siap untuk naik untuk rescue Temon kalau udah dibolehin. Jadi tinggal gimana Pak Muiz dan yang menjaga di sana aja sih sebenarnya boleh dibawa turun nggak. Kita masih berharap Temon dapat welfare yang lebih baik, ketemu sama monyet-monyet lain, bisa kawin, siapa tahu bisa punya anak. Betul. Ada cucu Mbok Yem kan lucu kan? Iya. Cucunya Temon ya. Anak Temon. Anaknya Temon ya benar. Sebenarnya kan siapa tahu. Oke. Masih berharap itu. Nah, terus gunung lain pengen juga lah, bang. Naik gunung tuh seru banget ternyata. Jadi
aku pikir lebih seru daripada hutan kali ya. Oh gitu. Karena kalau hutan gatel-gatel. Kalau gunung ini kok nggak gatel ya? Sejuk gitu. Sejuk ya, dingin gitu di atas. Kalau hutan gatel bang. Iya lah pastinya. Iya, jadi kayak banyak ya daun-daun fulus gitu kan gatel sekali kan. Jadi kalau kayak gatel-gatel begitu di gunung nggak ngerasain bang. Jadi enak tuh nggak ada nyamuk lagi. Iya sih. Itu sih top. Jadi aku bakal naik gunung lagi. Bakal naik gunung lagi. Bakal. Berarti ke Gunung Lawu pertama kali dan lagi nih. Nagi. Gitu ya. Nagi. Harusnya salah ya. Harusnya kayak Gunung Perahu dulu ya kata orang. Iya sih. Biasanya ya step by step gitu ya. Ini langsung ke Gunung Lawu. Aku nggak tahu kalau dari orang Gunung Lawu ini levelnya seberapa? Ya 1 sampai 5? 3 lah. Oke, ya oke lah. Harusnya mulai dari level 1 dulu kan? Level 1 dulu. 3 lalu yang Gunung Lawu. Nah, Niko, ini kan bicara tentang rescue hewan ya di gunung ya. Rescue temon. Ini ada perizinan tertentu nggak sih dari pihak-pihak terkait gitu? Sebenarnya gini, kalau jenis monyet ini seharusnya sih kan tidak dilindungi, tapi seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kita, Kementerian Kehutanan dan BKSDA. Karena makaka fascicularis ini walaupun tidak dilindungi masuk ke dalam Appendix 2. Artinya peredarannya itu diawasi oleh pemerintah, bukan dijaga ketat, bukan. Kalau itu Appendix 1. Jadi karena dia diawasi, harusnya kalau ada monyet di atas gunung yang tidak sesuai habitatnya, itu harusnya di cross check. Tapi karena jauh sekali, mungkin aparat kita males. Bisa jadi males, nggak tahu deh. Kalau males kan aku asumsi. Bisa jadi mereka tuh kayak, mungkin nggak apa-apa kali ya, karena mungkin banyak juga monyet di gunung kan, gitu. Cuman masyarakat ini peduli kalau monyet. Jadi ya, walaupun tidak dilindungi, mesti kita lihat gitu loh. Oke. Tidak ada izin khusus untuk makaka fascicularis karena tidak dilindungi. Intinya gitu. Oke. Nah, kalau untuk izin pengelola, ya itu pengelolanya aja bingung siapa ya, itu aja tarik-tarikan. Oh gitu. Jalur A dan jalur B kan? Kayak mungkin masih kayak konflik gitu mereka. Ya harusnya ke yang resminya. Cuman itu dia nggak ada urusan sama jalur lah bang. Monyet kan peliharaannya Mbok Yem. Betul. Berarti kita harus tanyanya sama keluarganya Mbok Yem, boleh dibawa nggak? Oke. Dan memang dihubungi sebelumnya nggak ada respon ya? Beda kalau monyetnya monyet taman nasional. Misalnya taman nasional apa nih? Tuh ada monyet di situ. Kita ambil, kena kita. Harus izin dulu bang. Nggak boleh kalau itu. Oh jadi memang perizinan kemarin nggak terlalu repot lah ya? Nggak repot. Sebenarnya aku ada kepikiran mau ngajak orang BKSDA. Cuman kalau orang BKSDA kemungkinan besar sih menolak. Karena satu monyet ekor panjang jenisnya. Kalau itu yang di atas orang utan dia mau pasti naik langsung bang. Gimana maksudnya bang? Iya, kalau monyet ekor panjang ini, kan ini kayak topeng monyet gitu loh. Itu dia monyet banyak populasinya bang di Indonesia. Tidak dilindungi dan nggak langka. Monyetnya nggak langka. Iya. Kalau orang hutan? Orang hutan ini Appendix 1. Dilindungi dunia. Dilindungi di Indonesia juga. Iya. Jadi mereka pasti akan langsung naik ke atas untuk rescue itu. Karena beda halnya kalau misalnya temon ini orang hutan ya. Beda. Jadi memang di Indonesia ini ya harus diperbaiki ya. Agak tebang pilih gitu. Jadi pilih kasih. Oke. Yang ini dilindungi. Maksudnya ini diperhatikan sekali. Ini biarin aja lah gitu. Oh ngerti lagi gue anjir. Kalau orang hutan mungkin udah nggak perlu kok. Nggak perlu. Wah yang turun banyak itu. WWF turun langsung. Naik Gunung Lawu dia. Ayo kita pakai helikopter. Pasti gitu. Iya. Karena ini hewannya bukan sejenis itu, jadi ya udahlah kayak gitu ya. Coba misalkan ada apa lagi di atas ada komodo nyasar di Gunung Lawu, datang tuh mereka. Pakai seragam lengkap, siap rescue pakai tembakan. Pasti gitu, tembak bius. Oke. Karena mungkin ada nilai tersendiri kali ya. Ya kalau aku lebih ke karena hati sih ya. Jadi kayak kadang kasihan bang ngelihat monyet itu kan dia juga butuh hak-hak hidup ya. Apalagi mukanya gitu. Kadang orang kan kita ngeliat mukanya sedih. Kalau orang mukanya sedih kita pengen bantu kan. Iya. Nah ini monyet ini sedih sekali udah ditinggal ibunya, istilahnya yang biasa merawat udah nggak ada. Terus dia diikat lagi di perut. Tapi waktu ini kan dikit perut sempat kasih edukasi ke si Pak Muiz. Iya. Nah inilah kita belum sempet bang. Karena kan itu durasi waktu cepat. Kita kalau kasih edukasi diikat di perut, itu yang aku bilang harus dilepas di situ. Aku harus di situ nunggu dua hari itu kali ya. Untuk mastiin dia ini. Setelah diikat di perut, kita harus ikat di leher bang soalnya. Dan karena nggak ada kandang. Solusi yang paling mudah, ya kita bikin kandang di atas. Tapi itu pun nggak mudah bang. Bikin kandang pakai besi loh. Itu kan monyet itu kuat sekali kan. Jadi kandang besi ya minimal kayak 1 meter kali 1,5 meter mungkin. Dan itu harus bawa besi lagi dari bawah. Gimana tuh kok kalau misalkan nih di dalam dunia pendakian gunung ya, kan kita masuk gunung
otomatis ketemu beberapa hewan-hewan yang ada di gunungnya tuh seperti monyet lah. Contohnya di Gunung Merbabu itu ada salah satu jalur dan ini banyak banget monyetnya tuh. Dan kadang monyetnya suka ngelawan nih ke si pendaki. Nah itu cara mengantisipasinya gimana tuh? Jadi sebenarnya gini, monyet itu tidak mungkin nyerang kalau nggak ada trigger, Bang. Binatang semua lah satwa ya. Mereka itu nyerang karena sebenarnya satu defensif, dua dia merasa terusik gitu ya. Terusik itu belum tentu dia defense, tapi bisa jadi kayak tindakan kita yang error begitu. Tindakan manusianya yang agak salah. Misal kita daki nih jalan, terus lihat ada monyet. Kalau kita interaksi sama dia, kita ledekin misalkan, "Woi, monyet tuh, monyet." Dia akan penasaran nih orang ngapain sih? Dia akan mendekat. Tapi kalau kita cuek bebek, dia kayaknya nggak peduli harusnya. Seharusnya. Tapi kalau misalkan sampai terjadi, satu, jangan tatap matanya. Jangan tatap matanya. Jangan tatap matanya. Apalagi alfanya. Jangan tatap matanya. Alfa yang mana? Yang paling gede. Cari di situ yang paling gede. Yang taringnya paling gede. Yang presence-nya tuh kalau datang, kelihatan. Dia muter-muter terus mangap-mangap gitu loh. Jangan tatap mata alfanya. Kalau alfanya komen, jadi misalkan alfanya gitu, ke situ, semuanya datang loh itu. Nyerang orang itu. Jadi jangan tatap matanya. Dan jangan kasih makan. Nah, ini nih, kasih makan ini nih. Hewan kalau dikasih makan, datang. Kalau nggak mau datang, jangan kasih makan. Dan sebenarnya juga, kalau kasih makan itu nggak sesuai sama kodratnya lah. Kan kita kasih makannya ciki. Kacang. Kan mereka makannya pucuk daun, Bang, di hutan. Naluri berburunya hilang. Hilang sih enggak, karena kan dia masih lepas. Tapi dia tahu, wah ini tempat makan gua nih, gua ngemis aja. Ngapain gue cari-cari di atas pohon? Ngemis aja minta orang. Nah, dia datanglah dia ngemis minta orang. Orangnya nggak mau ngasih. Takut terjadi konflik. Nyerang dia. Dan ini banyak sekali sih terjadi konflik di pendakian gunung nih. Betul. Jadi jangan kasih makan, buang muka, pergi aja. Ya kalau bisa jangan foto-foto juga ya. Kalau foto ya dari jauh aja kali gitu. Nah, kalau buat netralisir tempat, ada salah satu tempat camp. Dan memang banyak monyetnya nih kok. Sama, monyetnya seperti itu. Kayak harus ngambil makan, kadang nyuri juga. Nah itu netralinnya gimana tuh kok? Atau memang jangan ada aktivitas dulu beberapa bulan atau gimana? Betul. Mestinya gitu. Jangan ada aktivitas dulu selama beberapa bulan. Harusnya, tapi kan susah ya orang nyari duit di situ kan. Betul. Ada mata pencarian orang hilang kalau gitu sulit. Paling gampang sih menurut aku jangan meninggalkan makanan di luar tenda. Sebenarnya itu aja sih. Itu aja. Menurut aku ya. Dan kalau ketemu monyet cuekin, jangan kayak Nora, jangan kayak ini, cuekin aja, bodohin amat aja. Dan dikasih makan juga, biarin aja. Kalau tidak mau berinteraksi, cuman kalau aku kan iseng, ada orang interaksi kayak, itulah itu yang kalau orang yang nggak bisa nggak ngerti takutnya konflik. Karena monyet ini yang tidak diikat, satu monyet tertrigger, semua tertrigger. Dia kayak orang dia. Kayak ini kalau sini gua nih, anjing ini, orang sini nih, brengsek nih. Serang dia, semua maju, jalan dia nyerang. Gila ya, monyet emang iya sih benar. Karena hewan koloni, Bang, dia beda sama ular. Ular dia hewan sendiri, soliter. Dia mau diserang apa, teman-temannya bodo amat, pada kabur semua, nggak ada yang bantuin. Nah ini kan monyet ya, kalau misalkan hewan buas lah seperti harimau, ular, king cobra, ketemu di jalur pendakian nih lagi naik gunung, caranya gimana? Hampir mirip sebenarnya, menurut aku dicuekin aja. Jangan tatap matanya. Tapi kalau kayak harimau, kemungkinan sih agak kecil ketemu face to face ya. Kemungkinannya kecil sekali sebenarnya face to face. Apalagi kalau orang banyak. Kecuali kita benar-benar sendirian gitu di hutan ya mungkin lah ketemu. Tapi kalau orangnya banyak, dia kelihatan orang dari jauh dia kabur sendiri kok harusnya. Jadi dia nggak mungkin ngelihat orang dia makan gitu loh. Dia orang bukan sumber menunya dia. Menunya dia tuh kayak misalnya kancil, ya, kijang, mungkin gitu-gitu kan. Kalau orang tuh bukan. Nah itu kalau nggak sengaja ketemu, nah ya banyak-banyak berdoa aja, Bang. Tapi ya kalau udah kepepet banget, paling gampang ambil tongkat segede-gedenya. Ambil tongkat segede-gedenya, jalan mundur pelan-pelan, jangan ngebut, pelan aja jalan mundur. Tarik napas dulu pertama, Nah kayak aku nih teknik penjinakan hewan apapun, pasti aku tarik napas supaya tenang. Energinya turunin, Bang. Kita tuh dilihat sama binatang tuh kalau mamalia dia tahu energi. Jadi kalau kita duduk tahu dia. Mencurigakan nih. Nah, kita tenang aja. Tenang sambil bawa ini ke belakang. Bukan kayak wah, siap tarung namanya.
Nah, tiba-tiba amit-amit cabang bayi, dunia berkata lain, dia maju. Ini jangan ditiru sih sebenarnya, tapi kalau kepepet banget, gebuk hidungnya. Gebuk hidungnya. Sekencang-kencangnya sekali gebukan. Oke. Gublak gitu, sekali gebukan. Terus dia pasti akan gitu, kaget. Itu semua hewan itu kok? Atau Yang gede. Yang gede. Kalau yang kecil kesian dah mati. Iya. Kayak monyet sama juga tuh, gebuk hidungnya. Itu gebuk hidungnya. Kalau kepepet banget, dia udah nyampe nyerang di sini, udah nyampe nyerang deket banget. Gebuk hidung pakai tongkat ya, jangan pakai tangan kita. Kalau harimau pakai tangannya hilang juga bisa, Bang. Gitu. Itu tapi teknik kepepet hukum rimba itu udah di ujung banget itu. Udah hampir mati kita baru bisa begitu. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih kok. Ini bener atau enggaknya nggak tahu ya. Jadi biasanya kita diriin tempat camp yang mungkin ini apa bahasanya ya? Banyak orang bilang untuk menghindari ular siram pakai karbol. Itu bener nggak kok? Nah, jadi gini ya. Atau garam? Itu kalau itu udah pasti mitos, Bang. Oke. Jadi gini, kalau garam itu tuh ular kagak peduli, Bang. Oke. Kenapa bisa nyampe ke ular mitosnya? Garam ini sebenarnya menghindari ini kayak lintah gitu loh. Iya. Jadi kayak hewan-hewan moluska sebenarnya, bukan reptil. Reptil kagak ngaruh, Bang, sama garam karbol mah ada-ada aja itu dia. Oke. Kita bersihin kandang pakai karbol, ada aja ularnya kagak karbol. Mitos tuh ya. Itu mitos. Jadi kalau ular, ya kita harus sedia tongkat. Tongkat. Ular ini dia pasti nyasar. Dia nggak mungkin secara iseng masuk ke tenda gitu, nggak mungkin. Dia pasti nyasar. Dia mungkin lagi malam-malam jalan gitu. Oh, ada tenda nih tempat gue, masuk lah. Nah, paling gampang kita ambil tongkat, bawalah jauh. Sejauh-jauhnya, carilah lubang goa apa, masukin ke dalam situ gitu. Tapi gini, kita kalau bisa harus tahu jenisnya apa, Bang. Nah, main angkat kita nggak tahu jenisnya, viper, kecukut mati kita bisa, iya kan? Jadi itulah pentingnya animal educator, Bang, supaya kita tahu ini ular jenis ini. Ular hitam, polos, kemungkinan besar kobra, jangan diambil. Pakai pengki, pakai sapu misalkan, pakai alat sesuatu yang panjang. Ular ada lorek-loreknya kayak begini nih misalkan, gede segini, palanya nggak segitiga tapi kayak telur. Sanca, piton. Kita udah tahu, oh ini piton, kegigit nggak apa-apa, ya udah comot palanya gini, bawa jauh, buang ke mana gunung yang jauh gitu, apa ke sawah. Gitu. Dan edukasi seperti ini kan memang minim banget kok ya. Karena tidak ada di sekolah. Iya, memang nggak ada sekolah. Nggak ada di sekolah, nggak ada di sekitar kita mungkin. Ya, kita cuma bisa sharing lewat sosmed atau media. Kayak aku dulu punya program TV, aku sharing lewat TV. Terus ya gini caranya. Karena nggak mungkin masuk kurikulum, harusnya sih ya. Ada ya. Di kayak ini, misalkan kayak pramuka, kita harus masuk sih menurut aku. Survival apalah itu harus masuk. Apalagi kalau orang tinggalnya di kebun apa di hutan, pasti lah. Sampai detik ini, tahun ini aja masih ada orang kemakan piton, Bang. Kan lucu ya di Kalimantan. Bener sih. Dan itu nggak habis-habis kan seperti itu ya. Ada aja. Iya, ini kan dari zaman aku SD, Bang. Orang kemakan piton. Lah, kan gampang banget sebenarnya ngehindarin piton itu. Apa tuh? Lah, pitonnya kan makan orang gede, Bang, segini. Iya. Masa kagak kelihatan, Bang? Iya juga sih. Tinggal cari kepalanya aja, pakai sapu yang gede. Kepalanya pinggirin ke arah sana. Kalau dia ke arah kita, pinggirin ke arah sana. Kalau bisa udah pinggir, kabur lari yang jauh. Gak mungkin kemakan. Nah, problemnya kadang kalau keluar malam-malam nggak pakai sepatu. Iya. Kegigit sini, set, kelilit sini ke leher. Meninggal orangnya, Bang. Keluar malam-malam, subuh-subuh. Dia tuh kalau siang tidur, Bang. Aktif malam hari. Aktif malam hari, nocturnal kan. Jadi kalau dia aktif-aktif begitu malam ya, kita pakai sepatu. Kita pakai proteksi yang lengkap. Nah, kadang kalau orang di desa mungkin udah biasa ya ciaka gitu kan, nyeker. Ya, itu yang sering tergigit kayak ular-ular viper ya. Ular ranjau darat apa rhodostoma sebutnya tuh ya. Jadi badan sampai biru semua, pembuluh darah pecah mukanya, waduh. Karena mematikan sebenarnya sih. Kurang safety. Oke. Gitu. Nah, Kodre, ada nggak sih tempat yang mungkin waktu explore nih ya, yang paling ekstrim gitu? Waduh, kalau ekstrim kayaknya agak banyak sih aku. Agak banyak? Banyak sih lumayan, kayak aku pernah ke daerah, mana ya, Sibaganding, apa ya, itu ya, air terjun, pokoknya ekstrim. Banyak sih aku ke curug-curug air terjun lumayan banyak. Terus ya jauh-jauh juga lumayan banyak, kayak ke Lubuk Banggai, Danau Paisupok. Terus ke mana ya, Banyuwangi, ke pulau-pulau kosong, misalkan kayak pulau Tabuhan, di
antara Bali sama Jawa. Kalau selain gunung aku banyak, hutan mah banyak banget. Banyak banget ya. Udah Kalau gunung baru pertama kali nih. Betul. Gunung di atas 3.000 ya maksud aku. Iya, iya, Kalau iya. bukit-bukit 1.000 nggak sering. Sering. Oke. Gunung di atas 3.000 pendakian baru pertama itu. Nah, ini kan hewan direscue sama Kodre nih. Hewannya ditaruh di... Aku ada penangkaran hewan. Oh, ada penangkaran. Ada penangkaran hewan. Jadi tempat aku itu memang isinya hewan-hewan penangkaran yang bisa ditangkarkan. Jadi kayak ada reptil, biawak-biawakan ya, ada tempat rescue juga. Jadi ada anjing kucingnya di situ. Tapi yang nggak segede itu ya. Kayak ada satu ruangan khusus anjing kucing, terus ada beberapa kandang khusus reptil, ada kandang khusus babi-babi, ada kandang khusus monyet, gitu. Itu kita lihat lagi, dia ini bisa dilepasin nggak nih? Kalau dia ini bisa dilepasin, aku biasanya akan bawa ke pelepasan satwa liar di PIK. Ada kawan aku namanya Bang Aris, dia kerjanya nyatu-nyatuin monyet tuh. Nah, dicariin koloni, udah bagus nih koloninya. Ini nih cara ngelepasin monyet, Bang. Susah, Bang. Susah, nggak bisa langsung ke hutan mati, Bang. Caranya gini nih. Ini dia misalkan di monyetnya mangrove ya, di hutan mangrove. Ditaruhlah di hutan mangrove. Dikasih kandang di bawah pohon. Dicampur di situ rame-rame tuh. Dibiarin hujan, kena hujan. Dibiarin panas, kena panas. Dikasih makan, makannya cuma singkong, Bang. Singkong mentah. Dia harus bisa survive dengan itu. Lama-lama singkongnya ditarik, diganti pucuk daun. Diganti pakan aslinya dia di alam. Dia harus bisa survive. Tadinya hidupnya enak, dikasih makan nasi padang, kasih ciki, dikasih es krim, enak hidupnya. Sekarang kita biarin dia hidup seperti hukum rimba. Dan itu prosesnya lumayan agak panjang. Biasa 6 bulan. Kalau mentok monyetnya jago ya. Kalau ternyata monyetnya nggak jago, nggak solid-solid, bisa sampai 2 tahun, Bang. Dan itu biasanya satu koloni. Pasti ada yang mati. Dan pasti dia mati tuh ya. Pastilah. Ya nggak semuanya monyet kuat. Kan, ya, bener. Kayak orang nih, udah enak hidup di hotel tiap hari. Anak pejabat kaya. Militer. 2 bulan di dalam hutan Kalimantan. Mampus gak? Kalau nggak kuat mati deh, Bang. Betul. Bener nggak? Ayo, mau kita buktiin nggak nih? Anak orang aja cobain. Suruh cari makan sendiri di hutan. Ayo, belah-belah kayu bajaka, suruh minum dari kayu. Nggak ada tuh galon-galon begini. Nggak ada. Air mineral ya kan? Nyari dari sungai gitu. Oh, biasanya minum air bersih, minum air berbakteri, langsung diare-diare, meninggal. Gitu, Bang. Nah, ini gua pengen nanya, tapi agak sensitif nih kok. Nggak apa-apa, boleh. Nah, biasanya kan, ini kita bicara tentang pawang ya. Setahu gua nih kok ya. Pawang hewan-hewan reptil lah, terkhususnya yang berbahaya itu. Ini cerita orang kampung sih kok. Jadi pawang itu kadang ada ajiannya. Ada ilmunya. Itu bener nggak kok? Ilmu dalam artian magic ya? Iya. Di Indonesia banyak yang mempercayai itu. Jadi kayak banyak orang pakai kodam sebetulnya. Kodam itu bisa didapatkan biasanya turun-temurun katanya ya. Kalau misalkan dilihat baik-baik, ada kodamnya nggak? Kalau yang bisa lihat. Waduh. Orang awam lagi. Bisa lihat nggak? Nggak bisa lihat. Dinilai sendiri aja. Cuman kalau aku ngomong, kegigit kobra, semua orang pasti mati, Bang. Kalau di titik yang pas. Kegigit king kobra, nih orang sekebal apapun di dunia ini. Aku tantangin kalau dia kebal beneran. Gigitin king kobra di leher. Coba ya. Tewas langsung. Mau kita siram air panas lehernya atau disetrika leher pembuluh darah nadi gede kan di sini. Gigit di leher menurut aku. Kalau dia beneran sakti hidup tuh orang. Mungkin aja ada kali. Aku sih percaya jin. Cuman kalau kodam ini kayak agak dipertanyakan. Nah, kalau aku ya. Karena kalau satwa ini makhluk hidup asli, Bang. Ini maksudnya realita dia, bukan goib kan. Makhluk hidupnya real. Dan dia tuh bisanya real, cakarnya real, gigi taringnya real. Kalau aku pribadi menjinakkan mereka dengan cara-cara real, bukan dengan cara-cara goib ya. Kalau kita berdoa-doa begini pakai sesajen, dia nyokot tetap mati gitu. Ada tuh ya, di India itu tuh, kok yang pakai suling. Itu gimana itu? Lagi suling. Jadi gini, Bang, kalau itu kayaknya kobra India ya. Jadi kayak monocled cobra sebutnya. Kobra itu tuh hampir semua sih mirip. Dia ini tuh kobra tidak bisa mendengar, Bang. Ular semua nggak ada kupingnya, Bang. Jadi ular semua di dunia ini yang bisa dengar mah biawak bisa dengar, kura bisa dengar. Ular tidak bisa dengar.
Sama sekali. Tidak ada lubang kuping. Dia bisa dengar atau merasakan ada suara mungkinnya dari getaran, Bang. Oke. Jadi dari getaran aja, dan itu kecil. Ya. Kalau suling, itu dari penglihatan sebenarnya, bukan dari suaranya. Jadi ini ular nih. Kita harus ngelihat tuh dari mata ke mata gitu biasanya. Kalau ini justru harus dilihatin matanya, Bang. Kalau kita melengos, nyamplok dia. Kalau ini harus dilihatin matanya. Nah, tapi pakai suling. Misalnya nih suling nih gini. Tuh dia ngeliatnya ke ujung sini. Oh, jadi bukan pakai dia gini-gini. Iya. Gerakan sulingnya. Gitu. Itu kalau kobra. Cobain aja. Nah, kebanyakan orang main kobra. Liatin baik-baik. Dia misalkan diangkat gini nih. Lu bukan ngajarin ya. Jangan ditiru nih. Misalnya diangkat. Dia akan coba begini-gini nih. Tuh. Itu supaya dia fokus ke rambut kita. Oh. Fokusnya ke atas. Jadi kalau nyamplok ke sini kagak ke hidung. Oh gitu. Kalau nggak ada rambutnya kok? Ya bisa juga, tapi kan goyang-goyang ya. Kalau kecokot di mari meninggal juga, Bang. Jadi kalau kecokot kobra, Bang, paling haram di muka sama di badan, Bang. Iya sih. Nih muka ke sini nih. Haram banget lah kecokot binatang buas di sini. Itu udah serahkan nyawanya. Kuserahkan takdirku pada Yang Maha Kuasa itu udah. Banyak-banyak berdoa. Banyak orang, Bang, kegigit kobra di hidung. Yang tadi aku bilang gini di hidung. Oh. Mati langsung dalam hitungan jam. Kurang dari 2 jam ya biasanya. Bahkan dia bisa nyembur juga ada kobra. Kobra Jawa kalau nggak tahu. Kobra Jawa bisa nyembur. Jadi nyembur, semua kobra bisa nyembur. Oh, bisa nyembur. King kobra nggak bisa. King kobra nggak bisa. Oh, gitu. Cuman king yang nggak bisa. Kobra-kobraan biasanya bisa. Oke. Soalnya dengar beberapa sempat baca artikel kalau ada salah satu kobra di Indonesia, kobra Jawa yang bisa nyembur, sedangkan kobra-kobra yang di luar nggak bisa. Bisa. Bisa semuanya ya? Hampir semua bisa sih. Hampir semua bisa. Kobra ya? Kobra, oke. Jadi kalau depannya naja, nama ilmiahnya naja, bisa menyembur. Nah, kalau kegigit ular berbisa, pertama tadi aku bilang, tahu dulu jenisnya apa. Gini, di Indonesia ini cuman ada obat namanya Polyvalent Biosafe. Polyvalent. Jadi segala jenis ular, obatnya ini. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Semuanya itu jenis ular yang diobatin ini, tapi sebenarnya enggak. Harusnya kan enggak. Jadi ular jenis A, obatnya ya A. Ular jenis B, obatnya B. Ular jenis C, obatnya C. Jadi kegigit ular derik sama ular kobra, beda obatnya, Bang. Oke, di Indonesia sama? Di Indonesia masih sama. Sekarang, karena ilmunya kurang. Saintisnya kurang yang mau mempelajari ini loh. Dia ngedevelop antibisa atau sabu ya sebutnya ya. Dari jenis-jenis ular ini agak kurang. Tadinya di Indonesia cuma ada 3, Bang. Tiga ular. Indonesia ini ular ratusan ribu spesies. Cuman 3. Cuman ular weling, welang kalau nggak salah. Bungarus fasciatus. Najas putatri, kobra Jawa, dan ular rhodostoma. 3 doang. King kobra nggak ada antibisanya. Wagler nggak ada antibisanya gitu loh. Jadi ular cabai nggak ada antibisanya. Banyak yang nggak ada. Cuman 3. Jadi kegigit ular jenis apapun, yang diobatin pakai ini. Ngefek nggak? Ada efeknya. Tapi nggak se-efektif kalau dia asli sejenis itu. Paling gampang gini, kalau kegigit ular, foto dulu ularnya apa. Oke. Foto, udah tahu kan ularnya apa? Yang pertama dilakukan supaya nggak mati nih. Bisa ular, kalau dipanaskan di atas 80 derajat, reaksi proteinnya akan terurai. Jadi senyawanya dia nggak efektif lagi. Paling gampang disiram air panas. Menurut aku ya. Dan beberapa senior lain. Tapi ini tradisional ya. Oke. Ini tradisional nih. Ekstrim juga nih kayaknya nih ya. Ekstrim. Kalau dokter mas suruhnya bawa ke rumah sakit. Iya. Ini cara ekstrim nih ya. Cara ekstrim. Tapi ini cara pertolongan pertama banget. Dan efektif. Biasanya efektif. Oke. Berarti Kak Audrey pernah? Aku pernah. Pernah kegigit king cobra. Di kaki. Disiram air panas. Mending melepuh daripada mati kan? Betul. Jadi melepuh lah di situ. Tapi ya jangan di bagian sensitif. Ya kalau di hidung kita disiram air panas hancur lah mukanya. Nggak mungkin. Ya. Nah, itu cara tradisional pertama. Cara konvensional nih, beda lagi nih. Cara yang semua orang bisa lakukan, termasuk medis juga. Namanya teknik imobilisasi. Jadi, caranya nih, misalkan digigit di tangan. Kita diikat pakai bambu.
Oke, ya. Jangan diikat dulu, baru dikasih bambu. Nggak, ini bambu diikat gitu. Tujuannya, ikat juga nggak boleh terlalu kencang, ntar darahnya mati busuk. Jadi ikat sewajarnya, terus taruh sini di gips gitu loh. Jadi imobilisasi nggak boleh gerak. Jangan bergerak supaya menghambat aliran darah ke seluruh tubuh. Oke. Kita mau bisanya terlokalisasi di sini aja. Kalau nggak nyebar dong sampai sini. Wah, bisa amputasi semua, Bang. Bahaya. Jadi tetap harus di sini aja. Ya kalaupun diamputasi di sini. Cuman teman-teman aku banyak yang aku pernah ada kasus juga orang di daerah Subang kegigit di kaki. Awalnya kalau dokter minta diamputasi sampai sini. Aduh. Jadi nggak punya kaki kan. Orangnya kan mata pencahariannya berladang nih. Kalau nggak punya kaki jadi manusia tak berguna kan. Jadi dia nggak mau, Bang. Dibiarin lah sampai pembuluh darah pecah tuh. Aduh. Wah, udah. Tapi diobatin tradisional sama teman aku tuh. Jadi harusnya orang ini udah nggak survive, tapi niat hidupnya masih tinggi, diobatin lah. Nah, sekarang nggak sampai sini amputasinya, hilangnya segini, setengah kaki doang, Bang. Dan sembuh sampai sekarang. Bisa jalan akhirnya sekarang. Tidak pakai tongkat, tidak pakai apa. Sembuh. Digigit rhodostoma juga sama ular gibuk bahasa Indonesianya. Oke. Itu yang harus dilakukan, imobilisasi. Jadi siram air panas dulu sebenarnya, imobilisasi. Imobilisasi, setelah itu ke bawa ke rumah sakit, minta suntik sabu itu polivalen. Iya. Nah, kalau misalkan digigit kayak ular berbisa, misalnya kita digigit di tangan sini nih kok, terus harus diikat di sini nih. Nah, itu bener nggak? Biar nggak jalan tuh darahnya ke sini. Ya itu jangan diikat kekencangan, Bang. Busuknya di sini, langsung nekrosis, bisa minta diamputasi langsung. Jadi tetap diikat betul, diikat di sini benar. Sama sini lah semua diikat kan gini. Tapi biarin dia nggak gerak, biar gini terus gitu. Diam, jangan digerak-gerakin gini. Menyebar itu ininya bisa. Kalau misalnya kita tusuk pakai jarum biar ngeluarin. Nah, ini tusuk pakai jarum itu namanya insisi. Itu ada tekniknya juga. Itu tidak disarankan oleh dokter, tapi tradisional melakukan itu supaya bisanya itu keluar. Jadi, misalnya kegigit di sini, sekali lagi. Ini tekniknya beda-beda, makanya aku bilang, udah disiram air panas dan ditusuk jarum. Ditusuk jarum, ya jangan disiram air panas gitu loh. Satu aja ya, satu teknik aja. Itu teknik apa istilahnya? Bisa ditusuk jarum lagi, tapi next time gitu. Kayak udah mulai healing, baru ditusuk jarum. Jadi itu teknik tradisional yang bisa dipakai vice versa di mana-mana gitu loh. Tergantung yang menangani siapa. Nah, ada teknik insisi tadi, jadi ditusuk jarum, darahnya dikeluarin sampai darah hitamnya tuh hilang. Sampai getah beningnya keluar. Nah, itu juga ada teknik itu. Nah, kalau aku pribadi lebih ke siram air panas. Kalau aku, karena lebih cepat, Ada teknik insisi juga itu ada juga. Gila. Banyak tekniknya, Bang. Oke. Nah, Kodre, nih luar biasa pembahasan kita. Selain tadi cerita tentang evakuasi temuan di Gunung Lawu dan beberapa edukasi tentang bagaimana cara kalau kita ketemu hewan buas, ular, dan monyet yang agak brutal di jalur pendakian tadi sudah jelasin secara detail. Terima kasih banyak nih Kodre. Terima kasih mau berbagi cerita di besok pagi, dan bagi teman-teman semua, semoga kisah kali ini bisa menjadikan pelajaran bagi kalian semua. Dan saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi dari gue Indra, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.